Kelahiran pedang iblis bab 941 sulit. Panahnya cepat, dan ukurannya tidak mempengaruhi kecepatan yang mampu mereka lakukan. Mereka terbuat dari cahaya biru murni yang meninggalkan jejak bersinar kemanapun mereka terbang. Nuh telah merasakan bahaya berkat kesadarannya yang meningkat, tetapi dia baru memahami asalnya setelah panah muncul. Lagi pula, indranya berteriak tanpa henti karena banyak pembudidaya yang kuat berkelahi di sekitarnya. Ada batas seberapa akurat persepsinya dalam situasi itu. Juga, dia bukan salah satu target panah. Mereka membidik para pemimpin faksi. Penatua Julia melihat serangan itu dan mundur. Setiap anak panah memiliki kekuatan puncak peringkat kelima, dan ada 4 panah yang mengincarnya. Beruntung bagi Penatua, anak panah itu tampaknya tidak dapat berbelok tajam karena mereka hanya berhasil mengubah lintasannya sedikit ketika dia melakukan manuver mengelak. Namun, mereka cepat dan masif. Gelombang kejut yang mereka ciptakan melemparkan Penatua Julia ke kejauhan, bahkan jika dia menjauh dari lintasan mereka. Mata Nuh melebar saat melihatnya, dan dia mulai mundur. Dia tidak khawatir tentang keadaan Penatua Julia karena serangan mendadak itu tidak mengenai dia secara langsung. Masalahnya adalah musuh di panggung padat yang sekarang kekurangan lawan. Pria di panggung padat yang telah dilawan Penatua Julia sampai saat itu melibatkan seperti yang ditakuti Nuh. Dia menganalisis medan perang kurang dari setiap saat sebelum terjun dari posisi yang lebih tinggi di langit untuk membantu Icistare. Fakta bahwa dia mengalami kesulitan melawan Nuh terbukti. Tidak sulit bagi kultivator kekaisaran yang solid untuk memilih siapa yang akan dibantu, terutama karena status Nuh membuatnya terkenal. Menjatuhkan Demon Prince of the Hive akan menunjukkan seberapa sulitnya mengalahkan Empire. Petinggi pasukan pertahanan itu tidak bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Nuh tidak peduli dengan kelelahan, dan medan perang itu bukanlah tempat yang tepat untuk menguji seberapa baik yang akan dia lakukan melawan musuh di panggung yang solid. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan memuntahkan api di jalannya untuk menghalangi tuduhan pembudidaya yang memburunya. Namun, itu hanya memberinya beberapa detik sejak lawan Penatua Julia menggunakan mantra pertahanan untuk melewati api dan melancarkan serangan begitu dia cukup dekat dengan sasarannya. Nuh melihat 3 burung logam terbentuk tepat di tengah apinya. Mereka mulai mengepakkan sayap mereka segera setelah tubuh mereka stabil, dan mereka menembak dengan kecepatan tinggi ke arahnya, tidak peduli dengan api yang mengelilingi mereka. Nuh hanya bisa memikirkan kelangsungan hidupnya dalam situasi itu, yang mendorongnya untuk melepaskan segala pengekangan. Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya dan mengambil bentuk armor bersisik dalam sekejap. 4 lengan terbentuk dari tubuhnya yang marah juga, dan mereka memegang salinan pedang iblis yang muncul saat Nuh merapalkan mantra bentuk iblis. Nuh mengeksekusi bentuk kedua dari seni bela dirinya dan meluncurkan mantra lubang hitam yang melayang di atas kepalanya sampai saat itu. Setelah itu, dia berbalik untuk melanjutkan retretnya. Dia tidak ingin menyebarkan asap korosifnya di dekat sekutunya, tetapi ada seorang kultivator di panggung padat yang melawannya. Nuh tidak akan menahan diri dalam situasi itu. Retakan muncul di antara lautan api, tetapi burung logam tidak menghilang dengan serangan Nuh. Retakan menyebar di tubuh mereka yang berwarna perak tua, tapi mereka terus terbang ke arahnya dengan kecepatan lebih lambat. Mereka bertemu mantra black hole pada saat itu, dan sebuah ledakan terjadi. Meski begitu, bahkan serangan itu tidak bisa memblokir semua burung. 2 dari mereka hancur selama ledakan, tetapi yang terakhir menggunakan pecahan logam dari rekannya untuk melindungi dirinya sendiri dan menyembuhkan sebagian tubuhnya. Nuh berhenti mundur ketika dia merasakan itu. Mantra seorang kultivator panggung yang solid itu menakutkan dan kuat. Tetapi tampaknya dia bisa mengatasinya jika dia menggunakan serangannya yang paling kuat. Dia merasa siap menghadapinya jika perlu. Lagi pula, dia tahu bahwa Penatua Julia akan segera bergabung kembali di medan perang. 4 tangan terangkat sekali lagi dari badannya, tapi sensasi berbahaya tiba-tiba muncul di sebelah kanannya. Suhu di sekelilingnya turun, dan dia memperhatikan bahwa es menyebar di area langit itu. Bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk karena puluhan sosok es terbentuk di langit yang membeku dan melesat ke arahnya. Tampaknya Icistare berhasil mengikutinya sejak dia berhenti untuk meluncurkan serangan sebelumnya, dan dia memojokkannya dalam situasi yang menantang. Celah lain muncul di antara asap hitam yang dikeluarkan selama pelariannya. Nuh tidak menghentikan bentuk kedua dari seni bela dirinya karena burung yang tersisa masih merupakan serangan paling berbahaya yang datang padanya. Adapun sosok es, dia memuntahkan api ke arah mereka, berharap mereka akan memberinya cukup waktu untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Asap korosif telah memengaruhi struktur burung logam itu, dan tebasan itu menghancurkannya sekali untuk selamanya. Sebaliknya, kobaran api menghancurkan sosok-sosok es dan melelehkan pecahannya, tetapi mereka tidak berhasil mencapai langit yang membeku. Nuh melihat lebih banyak bentuk terbentuk di dalam es yang menyebar di sekelilingnya dan merasakan bahwa kultivator panggung padat akan mengucapkan mantra lain sejak dia menyusulnya. Adegan yang sama akan terulang kembali, dan Noah tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya tanpa mengungkapkan mendengkur.
Namun, semburan bilah angin tiba-tiba menyapu area di dalam asap hitam dan mengungkapkan kultivator panggung padat yang menggunakan 5 burung logam untuk melindungi dirinya sendiri. Penatua Julia juga muncul kembali di medan perang, dan dia mengangguk ke arah Nuh sebelum menembak ke arah lawannya. Mata reptil Nuh menjadi dingin pada saat itu. Dia bisa fokus pada lawannya yang licik sekarang karena Penatua menyibukkan ancaman utama. Juga, dia sudah dalam bentuk iblisnya. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Celah horizontal muncul di pasukan sosok es dan mengubahnya menjadi tidak lebih dari pecahan dan bentuk cacat. Bentuk kedua dari seni bela dirinya juga mencapai lapisan es, dan itu menembusnya tanpa masalah. Nuh menyebarkan kesadarannya ketika dia melihat bahwa es telah berhenti menyebar. Indranya menajam saat dia mencari pembudidaya yang mencoba menjebaknya untuk bertarung melawan ahli panggung yang solid. Getaran menyapu Icistare begitu Nuh menemukannya. Dia sudah mulai mundur ketika Penatua Julia kembali. Tetapi Nuh telah mengalihkan perhatiannya ke arah lawan aslinya terlalu cepat sehingga dia bisa keluar dari jangkauan akal sehatnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan gejala pupil vertikal di punggungnya. Icistare tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa Noah ada tepat di belakangnya, mencoba persaingannya sebelum dia dapat kembali ke sekutunya. Kelahiran Pedang Iblis bab 942 instan. Icistare tidak melakukan kesalahan. Dia tidak meremehkan Nuh, dan dia bahkan meramalkan bahwa dia akan memblokir serangan atasannya. Masalahnya adalah Penatua Julia terlalu cepat kembali ke tempat kejadian, bahkan setelah dia menahan gelombang kejut yang dihasilkan oleh anak panah. Dia juga tidak mencoba menyelinap ke kultivator panggung yang solid di Kekaisaran sebelum bergabung kembali ke medan perang. Icistare hanya bisa menebak bahwa Nuh sangat penting bagi Hif sehingga bahkan atasannya akan mengabaikan kemungkinan mengejutkan lawan yang kuat untuk membantunya. Para pembudidaya Kekaisaran tidak memiliki mentalitas itu. Organisasi itu tidak pernah kekurangan aset, dan anggotanya jarang menganggap diri mereka lebih penting daripada misi mereka. Mereka telah belajar untuk mengorbankan segalanya demi kebaikan Tuhan mereka yang lebih besar. Satu-satunya pengakuan nyata yang bisa mereka dapatkan akan tiba begitu mereka mencapai peringkat ke-6 dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Itulah alasan penilaiannya yang salah. Penatua Julia telah kembali secepat mungkin untuk membantu Noah, yang menempatkan Icistare dalam situasi yang merepotkan. Icistare meninggalkan jejak es saat dia mundur untuk kembali ke sekutunya. Bentuk yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam area beku itu juga, tapi sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan Pangeran Iblis Sarang yang mengejarnya. Nuh mengayunkan pedangnya tanpa henti saat dia menyerang langsung melalui es tebal dan sosok setengah jadi. Bentuk iblis memberinya semua perlindungan yang dia butuhkan, dan kekuatan fisiknya membuatnya mengabaikan segala rintangan di jalannya. Juga, asap korosif yang dikeluarkan oleh sosoknya dan garis hitam yang ditembakkan dari senjatanya menghancurkan segala bentuk pertahanan yang mencoba memperlambat gerak majunya. Icistare akan bisa menghentikannya hanya jika dia memutuskan untuk keluar semua. Namun, itu mengharuskannya untuk membekukan sebagian besar langit, yang berarti dia harus tetap berada di area yang sama selama beberapa detik. Penundaan itu akan cukup bagi Nuh untuk mengejar, jadi dia hanya bisa menggunakan metode improvisasi itu. Nuh terus menebas dan menerobos es. Rune berbentuk saber juga muncul di sekelilingnya dan sudah memakan energi primer yang diciptakan dengan serangannya. Bahkan jika Noah telah bertindak segera setelah dia menemukan lawannya, Icistare masih memiliki kesempatan untuk menjangkau beberapa sekutunya yang berperang melawan Daniel dan Amos. Nuh tidak ingin pertarungannya berakhir dengan pertarungan kelompok. Akan lebih sulit untuk membunuh siapapun jika dia harus membubarkan bentuk iblisnya untuk menghindari menyakiti sekutunya. Jadi, dia terus mengejar dan menekan Icistare, menunggu kesempatan untuk muncul. Nuh lebih cepat dari lawannya, bahkan jika dia terbang melewati langit yang membeku. Dia perlahan mengejarnya, tetapi sekutunya juga semakin dekat. Tetap saja, Noah berhasil mendapatkan visi yang jelas tentang Icistare di beberapa titik. Asapnya telah menghancurkan cukup banyak es sehingga dia bisa melihat bagian belakang lawannya dan kepalanya. Dinding lautan kesadaran Nuh bergetar begitu dia melihat sekilas Icistare. Pedang halus panjang terbentuk di depannya dan menembak ke arah lawannya. Mantra mental sabre adalah serangan yang jarang digunakan Nuh. Sebagian besar aset heroik dunia tahu tentang kemampuan itu, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghindari memberinya tembakan yang jelas. Juga, pembudidaya di peringkat kelima banyak akal. Mereka memiliki cara untuk menghadapi serangan mental, bahkan jika mereka tetap sulit bertahan. Namun, Icistare tidak punya waktu untuk merapal mantra tertentu. Dia hanya bisa mengaktifkan item pertahanan umum ketika dia merasakan pedang halus datang ke arahnya. Pusaran hijau muncul di belakangnya. Itu menarik segala bentuk energi melalui gaya isapnya dan membuatnya tidak stabil dalam prosesnya. Ketika serangan mental Nuh mencapainya, tubuhnya menjadi lebih halus, tetapi sebagian darinya melewati pertahanan itu dan mendarat di kepala Icistare. Dinding bola mental Icistare bergetar setelah tumbukan dengan pedang halus.
Getarannya tidak kuat karena mantra Nuh telah kehilangan sebagian kekuatannya, dan pikirannya kokoh, tetapi dia masih memperlambat retretnya. Juga, es di sekelilingnya berhenti menyebar, yang membatasi penciptaan sosok es. Fokus Ichistare adalah menstabilkan pikirannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melarikan diri dari jangkauan seni bela diri Nuh. Nuh sudah memegang salinan pedang iblis dan menggabungkannya menjadi satu tebasan pada saat Ichistare berhasil menghentikan getarannya. Kesadarannya telah kembali hanya untuk membuatnya sadar akan bahaya besar di belakang punggungnya. Tepat sebelum Nuh meluncurkan serangannya, gedung-gedung pusat di distrik dekat struktur terapung menyala lagi dan menembakkan serangkaian panah biru. Nuh lebih memperhatikan area itu setelah dia melihat rangkaian panah pertama. Itu membuatnya sadar bahwa satu anak panah mengarah ke arahnya begitu mereka meninggalkan gedung-gedung yang bersinar. Tidak sekarang, Nuh mengutuk dalam benaknya saat dia melihat panah raksasa mengincarnya. Dia telah memperhatikan serangan tepat waktu untuk menghindarinya sambil menghindari gelombang kejut yang diciptakannya. Namun, dia perlu memulai manuver mengelak sekarang untuk melakukannya. Jika dia ingin melarikan diri dari serangan kuat itu, dia harus menghentikan seni bela dirinya. Noah akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak berpikir untuk menderita luka untuk membunuh Ichistare. Namun, dia berada tepat di tengah medan perang yang penuh dengan eksistensi heroik. Pikiran itu muncul setelah dia menghentikan serangannya dan terbang ke bawah untuk keluar dari lintasan panah. Tak perlu dikatakan bahwa ada banyak ketidakpuasan dalam pikirannya juga. Anak panah itu terbang melewati Ichistare tanpa melukainya sebelum menghilang di cakrawala. Para pembudidaya yang mengelola tindakan defensif itu telah melindunginya pada detik terakhir, memberinya kesempatan sempurna untuk berkumpul kembali dengan sekutunya. Ichistare tidak ragu untuk menambah kecepatan lagi dan terbang menuju pertarungan grup. Pikirannya masih terasa sedikit sakit, tetapi secara keseluruhan dia baik-baik saja. Nuh melihatnya meraih para pembudidaya yang bertarung melawan Daniel dan Amos dan membubarkan bentuk iblis. Dia perlu membantu mereka sekarang, dan dia tidak bisa melakukannya dengan asap korosif yang mengancam akan membunuh mereka. Namun, cahaya putih tiba-tiba muncul dari sosok Daniel dan memenuhi area langit itu sebelum Ichistare bisa mencapainya. Ketika cahaya menyebar, semua orang bisa melihat bagaimana salah satu lawannya menjadi tidak lebih dari tumpukan tulang. Daniel telah membunuh pembudidaya peringkat 5 di tahap gas. Tetap saja, lampu merah yang familiar mengelilingi tumpukan tulang dan menggantinya dengan serangkaian tulang milik beberapa binatang ajaib. Kelahiran pedang iblis bab 943 mengejar. Formasi Second Life masih ada, dan semua penyerbu menyadarinya setelah Daniel membunuh lawannya. Mereka selalu tahu bahwa kekaisaran pasti memiliki tindakan pertahanan yang kuat di wilayah utamanya. Tetap saja, mereka percaya bahwa memiliki lebih banyak aset pada akhirnya akan memberi mereka kemenangan. Namun, kepercayaan itu mulai goyah ketika para penyerbu menemukan banyak benteng kekaisaran. Ada formasi pertempuran yang mampu melukai pembudidaya peringkat 5, panah terbang melalui medan perang dan perkelahian yang mengganggu, dan bahkan formasi Second Life. Selain itu, kekaisaran memiliki banyak pembudidaya kuat yang siap berjuang untuk hidup mereka. Juga, para penyerbu tidak tahu apakah kekaisaran memiliki beberapa metode pertahanan lain yang tersembunyi di suatu tempat. Kondisi mau tidak mau tampak suram. Pengorbanan tak terhindarkan dalam perang, tetapi keanggunan tampaknya mampu membuat para penyerbu menderita. Keraguan-raguan menyebar di antara para penyerang. Banyak dari mereka bertanya-tanya apakah mereka harus menyerah pada tanah itu dan membiarkan pembangkit tenaga listrik perang menangani. Namun, mereka dengan cepat menekan pemikiran itu. Mereka berjuang untuk teknik dan sumber daya yang berguna dalam perjalanan budidaya. Mengambil kekaisaran dari gambaran politik akan memberi organisasi lain lebih banyak tanah di mana mereka bisa tumbuh. Membiarkan pembangkit tenaga listrik menangani masalah ini akan menghilangkan keuntungan apapun dari kemenangan akhirnya. Jika pertempuran antara pembudidaya peringkat 6 terjadi di tanah itu, tidak akan ada yang bisa diambil sesudahnya. Juga, fakta bahwa kekaisaran melakukan yang terbaik untuk tampil menantang untuk ditaklukkan sekarang tidak berarti akan seperti itu selamanya. Setiap tindakan defensif menghabiskan banyak sumber daya. Lagi pula, itu adalah formasi yang bisa mengancam para pembudidaya di peringkat kelima. Penjajah dapat menggunakan pendekatan yang sama yang telah mereka gunakan di benua baru dan perlahan menghabiskan cadangan kenangan. Itu akan bertentangan dengan ide awal mereka untuk segera menegaskan dominasi mereka, tetapi itu tetap akan menempatkan mereka pada posisi yang menguntungkan. Tentu saja, mereka masih akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan kekuasaan secepat mungkin, bahkan jika mereka tahu bahwa perang akan memakan waktu cukup lama untuk berakhir. Ichistare terus terbang ke arah sekutunya, tidak peduli bahwa Noah berada tepat di belakangnya, siap untuk bergabung dalam pertempuran kelompok. Di sisi lain, Daniel dan Amos menekan pembudidaya yang tersisa dengan lautan mantra. Api warna-warni menciptakan bentuk seperti cambuk yang mencoba menjerat prajurit dalam tahap gas dari peringkat kelima.
Sebuah lingkaran cahaya yang terbuat dari cahaya putih murni mengelilingi mereka untuk meningkatkan sifat destruktifnya. Pakar kekaisaran dapat menghindari api warna-warni, tetapi cahaya di sekitar api berkelap-kelip dari waktu ke waktu dan memancarkan gelombang kejut yang berbahaya setiap kali kecerahannya melonjak. Nuh mau tidak mau menganalisis cahaya Daniel di benaknya. Energinya membawa sifat yang mirip dengan asap korosif dari bentuk iblis, tetapi dalam bentuk lingkaran cahaya yang tenang yang melukai semua yang disentuhnya. Juga, cahaya Daniel tidak memiliki kekerasan yang sama dengan asap Nuh. Itu tidak mengungkapkan makna yang merusak. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan pemurnian paksa. Efek serupa dengan arti yang berlawanan, sebuah pikiran acak muncul di benak Nuh saat dia mengejar Ichistare, yang mulai menggunakan esnya untuk membantu sekutunya. Ichistare tahu bahwa serangan improvisasi seperti itu tidak dapat menghentikan Noah. Jadi, dia memilih untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga sekutunya tetap hidup untuk mempertahankan kesempatannya untuk bertahan hidup. Ratusan bentuk es terbang menuju duo dari keluarga Udie. Daniel dan Amos harus mengarahkan serangan mereka ke mantra Ichistare karena ancaman seorang kultivator di tahap cair terlalu besar untuk mereka abaikan. Cahaya Daniel meluas dan menciptakan selaput pertahanan berbentuk bola yang melelehkan lapisan luar dari bentuk-bentuk es ketika mereka menyentuhnya. Amos mendukungnya dengan menyelimuti sosok mereka dengan api warna-warni. Amos dan Daniel akan mengalami kesulitan jika Ichistare memusatkan seluruh perhatiannya pada mantra itu. Namun, dia hanya bisa melancarkan serangan dasar yang mencerminkan individualitasnya dengan Nuh yang mengejarnya. Api dan cahaya putih mengalahkan bentuk es terakhir tepat sebelum melintasi lapisan api warna-warni. Tetap saja, sekarang ada titik-titik rentan dalam perlindungan mereka, dan pembudidaya di tahap gas tidak ragu untuk mengeksploitasi kelemahan sementara itu. Sebuah petir kecil terbang melalui titik-titik kosong pertahanan duo dan meledak ketika melintasi lapisan api. Ledakan itu membuat api dan cahaya menyebar dan menggantikannya dengan awan kelabu. Ichistare mencapai rekannya pada saat itu dan mulai membaca mantra hanya untuk menghentikannya ketika dia melihat dua garis hitam datang ke arahnya. Lapisan yang terbuat dari es muncul di depannya saat dia melanjutkan retretnya, membawa sekutunya bersamanya. Itu tidak melewati cukup waktu untuk bentuk es terbentuk. Tebasan Nuh menembus es dan meraih para pembudidaya di belakangnya sebelum meledak menjadi awan asap korosif. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga kedua awan itu masih ada bahkan ketika Nuh mencapai teman-temannya. Baru pada saat itulah asap abu-abu menyebar untuk mengungkapkan kedua bangsawan itu. Daniel baik-baik saja. Lapisan cahaya yang padat bertindak sebagai kulit kedua dan membuat seluruh sosoknya bersinar. Namun, ada retakan pada pelindung itu, yang menunjukkan bahwa sambaran petir berhasil menimbulkan beberapa kerusakan kecil. Di sisi lain, Amos telah kehilangan sebagian tubuhnya akibat ledakan tersebut. Hampir seluruh sisi kiri tubuh bagian atasnya hilang, dan Nuh bahkan bisa melihat organ dalamnya dari lukanya. Ada yang aneh juga dengan sikap Amos. Dia berdiri di depan Daniel, tepat di lintasan tempat petir tadi terbang. Tampaknya Amos telah memutuskan untuk melangkah maju tepat sebelum sambaran petir itu meledak untuk melindungi Daniel. Cedera semacam itu tidak cukup untuk membunuhnya. Ekspresi Amos muram karena semua rasa sakit yang dialaminya, tetapi dia masih hidup, dan pusat kekuatannya masih utuh. Menumbuhkan kembali organ dalam dan lengan yang hilang dalam pertempuran tidak akan menjadi masalah dengan obat yang tepat. Yang penting adalah perjalanannya sebagai seorang kultivator belum berakhir. Daniel meletakkan tangannya di sisi kiri leher Amos, dan kulit keduanya pecah untuk menyatukan cahayanya ke lukanya. Kelegaan segera muncul di ekspresi Amos, dan lukanya berhenti berdarah dalam hitungan detik. Alis Nuh terangkat saat melihat cahaya Daniel memiliki kemampuan itu. Dia tidak tahu seberapa kuat khasiat penyembuhannya, tapi tetap saja itu adalah sesuatu yang mengekspresikan individualitasnya. Amos mengangguk pada suatu saat, dan Daniel menarik tangannya. Mereka bertiga kemudian berbalik untuk melihat awan hitam yang akhirnya mulai menghilang. Begitu awan menghilang, Nuh bisa melihat cahaya merah menampilkan binatang ajaib yang terpotong menjadi dua bagian dan sosok Ichistare yang melarikan diri. Kelahiran Pedang Iblis Bab 944 Penyelamatan. Ichistare berhasil lolos dari serangan Noah sekali lagi, tetapi sekutunya tidak seberuntung itu. Pada saat awan hitam menghilang, formasi kehidupan kedua telah menggantikan pembudidaya di tahap gas dengan binatang ajaib. Sarang telah berhasil membunuh dua ahli di peringkat kelima, tetapi formasi kehidupan kedua telah menciptakan suasana itu sia-sia. Ichistare terlalu jauh saat itu. Dia terus mundur menuju bangunan terapung dan belum mengisi daya penerbangannya. Nuh hanya bisa berpikir bahwa dia telah memutuskan untuk mundur untuk selamanya, bahwa terjebak dalam pertempuran pertama di atas wilayah kekaisaran telah berakhir. Nuh melirik Amos sebelum mempelajari seluruh medan perang. Para penyerbu melakukannya dengan baik secara keseluruhan. Beberapa korban di antara pembudidaya peringkat 5 kekaisaran telah terjadi, tetapi formasi kehidupan kedua selalu campur tangan untuk menyelamatkan hidup mereka.
Namun, hal yang sama tidak terjadi pada aset heroik di peringkat keempat. Mereka akan mati tanpa harapan untuk melihat lampu merah membawa mereka kembali dari kematian. Adapun pihak penyerbu, ia juga melihat korban di antara barisannya, tetapi dalam jumlah yang jauh lebih rendah. Ketiga kekuatan itu melebihi jumlah aset pertahanan dan dapat menggunakan keuntungan itu untuk mengurangi kerugian yang diderita di medan perang. Tetap saja, formasi menara itu menjengkelkan untuk dihadapi. Banyak pembudidaya yang menderita luka parah ketika mereka bertarung melawan Tyrannosaurus, dan panah biru peringatan situasi mereka. Bahkan jika penyerang melihat sedikit kematian, jumlah pembudidaya yang terluka dan tidak berdaya di pihak mereka sangat besar. Nuh akan mengirim Amos pergi dan mencari pertempuran yang cocok ketika bangunan pusat di distrik dekat struktur terapung menyala lagi dan melepaskan panah biru yang sekarang sudah dikenalnya. Ada dua dari mereka yang datang ke arahnya saat itu, tapi satu hal agak miring dan tidak menunjuk ke arahnya. Nuh membutuhkan waktu kurang dari setiap saat untuk memahami bahwa Daniel telah menjadi target juga. Dan perhitungan cepat dalam pikirannya membuatnya menyadari bahwa sekutunya tidak harus menghadapi gelombang kejut jika dia mengandalkan kecepatannya. Bahkan Amos akan berada dalam bahaya karena ada batasan seberapa cepat dia bisa terbang dengan cederanya. Nuh tidak mengatakan apa-apa dan menarik kedua bangsawan itu dari jubah mereka sebelum melemparnya ke atas. Kemudian, dia mengaktifkan mantra penggabungan untuk mengikuti mereka dan melakukan manuver mengelak. Daniel dan Amos baru menyadari apa yang terjadi ketika mereka melihat anak panah meleset beberapa ratus meter dari mereka. Tetap saja, mereka berhasil menghentikan momentum mereka hanya ketika mereka semakin jauh dari posisi semula. Nuh mencapai mereka sesekali kemudian, dan dia melanjutkan analisisnya tentang medan perang bahkan tanpa melirik mereka. Terima kasih, gumam Daniel. Dia tahu bahwa dia tidak akan menghindari panah jika bukan karena Nuh. Bahkan sebagai pembudidaya elemen cahaya, Daniel tidak memiliki akses ke pertahanan mantra yang dapat melindunginya dari panah yang kuat itu. Nuh juga tidak memilikinya jika dia tidak menghitung mendengkur, tetapi kesadarannya memungkinkan dia mengendalikan waktu yang tepat untuk menghindari serangan itu. Amos tidak mengatakan apa-apa. Hidupnya tidak dalam bahaya, tetapi dia tidak dalam kondisi untuk bertarung. Akan lebih baik jika dia segera meninggalkan medan perang agar dia bisa mulai pulih. Sementara itu, Nuh menemukan sekutunya yang lain. Penatua Austin dan Penatua Ingrid sibuk melawan dua pembudidaya peringkat 5 di tahap cair, tetapi tampaknya mereka lebih unggul dalam pertempuran. Penatua Justin berperang seorang prajurit pada level yang sama, dan mereka tampak seimbang. Daniel berada dalam situasi yang sama, tetapi ancaman panah memengaruhi kekuatan yang bisa dia ekspresikan. Para tetua dewan sedang menangani para pembudidaya dalam tahap gas. Jumlah musuh melebihi jumlah mereka, tetapi ada penatua di tahap cair di antara mereka yang menyeimbangkan kekuatan mereka. Satu-satunya sekutu yang bermasalah adalah Penatua Julia. Dia tidak kekurangan keahlian atau kekuatan untuk menandingi lawannya di panggung yang solid, tetapi banyak anak panah yang terbang ke arahnya terus mengganggu serangannya. Hal yang sama berlaku untuk Penatua Regina dan Andrew Elbas. Mereka melawan lawan dengan tingkat kultivasi yang sama, tetapi panah biru yang diarahkan ke mereka memiringkan skala pertempuran mereka ke arah musuh. Nuh tidak menggunakan banyak energi mental selama pertempuran itu. Rune menggunakan energi primer di lingkungan, dan dia hanya mengandalkan mantra mental beberapa kali. Juga, dia telah mengaktifkan bentuk iblis hanya untuk sementara waktu, dan hal yang sama berlaku untuk mantra lubang hitam. Dia memiliki energi mental untuk disisihkan, terutama di tempat di mana dia merasa sulit untuk keluar semua. Nuh mengaktifkan mantra pengurangan ilahi dan meninjau beberapa pertukaran dengan lawan Penatua Julia. Dia segera menerima bahwa dia tidak merasa percaya diri menghadapinya tanpa bantuan Snorre. Namun, dia tidak akan sendirian dalam pertempuran, dan dukungannya bisa menguntungkan seluruh perang. Nuh menoleh ke arah Daniel, tetapi yang terakhir berbicara sebelum dia bahkan bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pergilah, aku hanya akan menggunakan lambang dewa jika ada panah yang menghalangi jalanku lagi. Daniel tahu bahwa Nuh tidak bisa bertindak sebagai pengawal. Kekuasaannya memberinya kesempatan untuk membuat perbedaan nyata di medan perang, dan membatasi dia di satu tempat akan menjadi penghinaan terhadap kekuatannya. Nuh membatasi dirinya untuk mengangguk pada Daniel sebelum mengaktifkan mantra penggabungan untuk terbang ke tempat Penatua Julia dan lawannya bertarung. Keduanya bertukar serangkaian serangan kuat yang memengaruhi area langit yang luas dan menghancurkan udara dengan setiap bentrokan. Tebasan angin yang tak terhitung jumlahnya menyerang serangkaian burung logam. Serangan Penatua Julia tampaknya tak ada habisnya, tetapi dia menyembunyikan lebih banyak lagi di bawah tampilan kekuatan itu. Individualitasnya membuat serangannya sulit untuk dirasakan, dan dia bisa membuat tebasan di mana saja di area yang bisa ditutupi oleh kesadarannya. Di sisi lain, pembudidaya kekaisaran memiliki burung yang kokoh dan kuat yang dapat menahan lusinan serangan tersebut sebelum menunjukkan beberapa retakan.
Satu-satunya masalah adalah Penatua Julia dapat menyerangnya dari sisi manapun sementara burung-burung itu memiliki efek yang terbatas. Pemimpin kekaisaran adalah pasangan yang buruk bagi Penatua. Namun, 5 anak panah yang bersinar tiba-tiba terbang menembus rentetan tebasan angin. Mereka memaksa Penatua Julia untuk menghentikan serangannya dan mundur. Dia telah belajar untuk merasakan tindakan defensif itu, tetapi lawannya akan selalu berusaha menghalangi jalannya dengan burung logamnya. Waktunya juga cukup mengesankan, yang membuatnya menebak bahwa dia berhubungan dengan para pembudidaya yang mengendalikan bangunan yang bersinar. Penatua Julia akhirnya menderita luka ringan dan menghabiskan banyak energi di setiap bentrokan, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada saat itu karena tidak ada burung yang muncul di jalannya. Ketika dia berbalik untuk melihat lawannya, dia melihat awan hitam muncul di tempatnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 945 ide. Nuh telah merilis 2 garis hitam segera setelah dia melihat panah biru memaksa Penatua Julia melakukan manuver mengelak. Serangannya menghentikan serangan pembudidaya panggung padat dan memaksanya menggunakan burung logamnya untuk mempertahankan diri. Garis hitam tidak bisa menembus mantra pembudidaya, tapi Nuh meledakkannya sehingga cukup dekat untuk menimbulkan kerusakan. Secepat mungkin korosif yang termuat di dalamnya perbaikan lawan Penatua Julia dalam awan yang mengancam. Serangkaian tebasan angin segera menembus awan dan merusak bagiannya. Penatua Julia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia tidak ragu untuk melancarkan serangan begitu panah terbang melewatinya. Secepat hitam memengaruhi kekuatan tebasan, tetapi mereka masih berhasil mencapai pusatnya, di mana ahli persenjataan menggunakan metode pertahanannya untuk menangkis korosif gas. Tidak perlu dikatakan bahwa ancaman kedatangan baru memaksanya untuk mengungkapkan lebih banyak kekuatannya. Nuh merasakan sensasi berbahaya melonjak dari benaknya dan menyempurnakannya bahwa sesuatu akan datang. Dia tidak bisa menjadi penyebab-penyebabnya karena banyaknya ancaman di medan perang, tapi dia tetap mundur. Mengobrol dengan para pembudidaya di tahap terakhir dari peringkat kelima bukanlah masalah yang bisa dia anggap enteng. Dia adalah bibrida di tingkat atas, dan kemampuannya sudah di atas kemampuan para pembudidaya pada tingkat yang sama. Namun demikian, dia tahu bahwa satu serangan serius dari seseorang di panggung padat bisa sangat melukainya, dan dia lebih suka menghindari hasil itu. Penyebab sensasi berbahaya ternyata adalah distrik di dekat bangunan terapung dan pembudidaya di dalam awan hitam. 2 anak panah biru melesat ke arahnya, dan rangkaian bulu logam keluar dari sisa-sisa asap hitam untuk meraihnya. Nuh segera mengaktifkan mantra penggabungan untuk melarikan diri dari lintasan mantra. Dia tidak perlu menggunakan kemampuannya, tetapi dia ingin membuat jarak sejauh mungkin antara dia dan bulu untuk melakukan serangan balik. Dia sudah jauh ketika anak panah melewati posisi sebelumnya, tapi bulu masih mengejarnya. Nuh hanya bisa berbalik pada saat itu dan menggunakan rune berbentuk pedang di sekelilingnya untuk menghadapi mantra yang masuk. Bentrokan keras terjadi. Bulu logam dan pedang hitam bertemu di udara dan menghancurkan diri mereka sendiri. Rune Nuh telah mencapai kekuatan tahap padat pada saat itu, dan mantra prajurit itu tidak sekuat burung. Kedua serangan itu gagal menembus rentetan serangan lawan. Awan asap hitam telah menghilang ketika bulu-bulu itu melesat ke arah Nuh. Pakar kekaisaran muncul kembali di tempat terbuka, menunjukkan bagaimana Nuh dan Penatua Julia tidak berhasil menimbulkan banyak kerusakan. Ada bulu logam di sekujur tubuhnya, dan burung yang sama dari sebelumnya mengitarinya dengan kecepatan tinggi untuk menciptakan area terlindung dengan gelombang kejut lembut yang mereka lepaskan. Beberapa jejak darah merembes melalui bulu dan mengalir di samping tubuhnya sampai jatuh di bawah. Penggarap kekaisaran menderita beberapa luka ringan, tetapi tidak jelas siapa yang menyebabkan luka itu. Tetap saja, ekspresinya menunjukkan kemarahan dan kekesalannya yang luar biasa. Bulu besi adalah seorang ahli dengan bakat bumi, suara Penatua Julia bergema di dalam kepala Nuh pada saat itu. Hati-hati pangeran. Serangannya mungkin tampak langsung, tetapi dia memiliki banyak variasi. Elder Julia terus menyampaikan apa yang telah dia pelajari tentang Iron Feathers selama pertempuran mereka. Sebenarnya dia tidak ingin Noah bergabung dalam pertarungannya, tetapi panah biru membuatnya kesulitan. Dia membutuhkan bantuan, dan Nuh bisa melukai lawannya. Juga, dia adalah satu-satunya di Hive yang bisa membantunya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Lagi pula, Nuh adalah seorang kultivator tunggal dan selamat dari misi berbahaya. Naluri kelangsungan hidupnya adalah beberapa yang terbaik di antara aset heroik di seluruh dunia. Tidak banyak pembudidaya yang telah mengalami begitu banyak petualangan dan mendapat manfaat dari semuanya. Panah, jawab Noah dan mengaktifkan mantra penggabungan lagi untuk berlari ke bawah. Penatua Julia memahami arti di balik kata-katanya dan melakukan manuver mengelak juga. Kurang dari sesaat kemudian, 4 anak panah biru melintasi posisi mereka sebelumnya dan menghilang di kejauhan. Penatua Julia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia berada satu tingkat di atas Nuh, dan lingkungan mentalnya hampir setara dengan tingkat kultivasinya. Menurut akal sehat, dia harus merasakan panah di depannya.
Namun, Nuh telah merasakan bahaya yang datang bahkan sebelum meninggalkan distrik. Penatua Julia tidak bisa melakukan itu. Seolah-olah Nuh telah meramalkan bahwa kekaisaran akan mengincar mereka berdua. Bisakah kamu memprediksi masa depan sekarang? Penatua Julia bertanya ketika dia meluncurkan rangkaian tebasan angin lainnya. Dari nadanya, Noah bisa merasakan bahwa dia menginginkan jawaban yang serius. Naluri binatang, jawab Nuh dengan tenang sebelum menebas berkali-kali dengan senjatanya. Kedua serangan melambat begitu mereka mendekati burung logam yang menelusuri lingkaran di sekitar bulu besi. Namun, mereka tidak berhasil menghentikan mereka sepenuhnya. Tebasan angin berbenturan dengan burung dan bulu, tetapi mereka tidak berbuat banyak. Pertahanan Iron Feathers terlalu ketat untuk menderita dari serangan yang telah dia lihat sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada garis hitam, dan Nuh harus membuatnya meledak, berharap itu dapat mempengaruhi dirinya. Awan hitam lain muncul di tempat pembudidaya, tetapi asap menyebar dengan cepat karena bulu besi mengendalikan pertahanannya untuk memperluas aura pengaruh mereka. Nuh akhirnya bisa melihat keadaan Iron Feathers sekarang. Pakar kekaisaran memiliki beberapa luka di pundaknya, dan berbagai bintik di tubuhnya tidak memiliki kulit. Tampaknya asap korosif berhasil menembus pertahanannya di beberapa titik. Tetap saja, luka kecil itu tidak berarti apa-apa, terutama bagi seorang kultivator di tahap padat. Kemarahannya datang dari fakta bahwa seseorang di level yang lebih rendah mengganggu rencananya. Status Nuh tidak berarti apa-apa di matanya sekarang. Bulu besi hanya bisa melihat seorang kultivator yang tidak menghargai kekuatannya. Bulu besi tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Burung besar bersayap 4 muncul entah dari mana dan bergabung dengan yang lebih kecil lainnya dalam penerbangan di sekitarnya. Mereka bahkan mencoba meniru teriakan binatang buas yang mirip dengan mereka. Namun, mereka hanya berhasil mengeluarkan suara dentingan saat paruh mereka terbuka dan tertutup. Aura yang dia pancarkan sangat keras dan penuh dengan perasaannya. Nuh dapat memahami pola pikir lawannya, dengan melihat bagaimana pengaruhnya mempengaruhi keseluruhan area. Kita bisa menerimanya perlahan, suara Penatua Julia bergema di benak Noah. Harus ada batas cadangannya, dan kami 2 lawan 1. Noah ingin setuju dengan kata-katanya, tapi dia punya ide untuk mengambil gantian seseorang bahkan dengan formasi Second Life. Kelahiran Pedang Iblis bab 946 trik. Saya tidak tahu banyak tentang formasi Second Life. Dia telah mempelajari sedikit tentang fungsi dan persyaratannya dari Andrew Elbaz, tetapi bahkan Royals tidak dapat memastikan setiap detailnya. Lagi pula, itu adalah formasi legendaris yang tidak dilihat oleh Tanah Fana selama ribuan tahun. Catatan tentang itu pasti tidak tepat dan terfragmentasi. Tetap saja, bahkan informasi kecil itu memberi Nuh ide. Formasi kehidupan kedua akan aktif hanya setelah kematian seorang kultivator, yang berarti dia dapat merebut apapun yang dia inginkan dari lawannya sebelum saat itu. Secara teori, Nuh bisa memakan dantian lawannya sebelum membunuhnya. Bahkan formasi ajaib tidak dapat mempengaruhi makanannya setelah nafas di dalam pusat kekuatan itu menjadi energi utama bagi tubuhnya. Tentu saja, Nuh telah memikirkan hal itu ketika dia pertama kali melihat formasi kehidupan kedua, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengujinya. Semua orang di dunia tahu tentang status hibridanya, dan tidak satupun dari mereka yang akan membiarkan Nuh terlalu dekat dalam pertempuran. Namun, perubahan dan peningkatan tekniknya baru-baru ini memberi Nuh kepercayaan diri. Itu tidak ideal untuk menggunakan kepercayaan diri itu melawan seorang kultivator di panggung yang solid. Tetapi Penatua Julia membicarakannya, dan dia tahu bahwa kemampuannya dapat menciptakan peluang untuk serangan diam-diam. Ya, kita bisa mengambilnya perlahan dan mengeringkannya, kata Noah kepada Penatua Julia dengan pesan mental yang dikirimkan melalui buku catatannya. Tapi kita juga bisa mencoba menghabisinya dalam satu serangan. Cahaya dingin bersinar di mata Penatua Julia ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika ide itu datang dari pembudidaya lain di tahap cair, dia akan mengabaikannya. Namun, dia menjadi tertarik karena itu berasal dari Nuh. Bicaralah, kata Penatua Julia, tetapi Nuh tiba-tiba memudarkannya tentang kedatangan anak panah. Keduanya kemudian melakukan manuver mengelak untuk menghindari serangan yang masuk sambil tetap memperhatikan lingkungan. Iron Feathers tidak bisa mengambil inisiatif dalam pertempuran. Meskipun dia benci mengakuinya, Nuh kuat, dan kemampuannya bisa mengancamnya. Bertarung saat kalah jumlah itu rumit, terutama karena kedua lawannya adalah keberadaan yang berbahaya. Bulu besi hanya bisa menunggu mereka berdua menyerang atau anak panah bergerak. Ketika panah biru memaksa 2 pembudidaya sarang untuk bergerak, bulu besi mengendalikan 3 burung bersayap 4 miliknya untuk menembak ke arah lawannya. Nuh hanya bisa mengutuk dalam benaknya ketika dia merasakan 2 burung datang ke arahnya. Dia bisa mengerti bahwa Iron Feathers marah karena dia telah mengganggu pertarungannya, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu ingin membunuhnya. Yang lebih buruk adalah burung-burung besar itu lebih kuat dari yang sebelumnya. Mereka lebih cepat dan lebih besar, tetapi tubuh mereka tampak lebih kurus dan kurang stabil.
Nuh tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan mantra yang dibutuhkan oleh bentuk kedua dari seni bela dirinya, dan rune berbentuk pedangnya masih menyerap energi primer. Namun, dia memiliki sesuatu yang kuat yang dapat dia gunakan segera tanpa persiapan apapun. Nuh meraung dan menebas dengan senjatanya. Dunia kehilangan cahayanya sesaat saat kobaran apinya, dan garis hitam berbenturan dengan burung bersayap 4 yang datang ke arahnya. Pecahan logam jatuh dari tubuh mereka saat serangan menyapu mereka, tetapi mereka tetap melanjutkan serangan mereka melalui lautan api dan asap korosif. Mereka adalah tuduhan bunuh diri yang ditujukan hanya untuk membunuh target mereka. Nuh merasakan bahaya yang sangat besar datang dari konstruksi itu. Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya, dan sosoknya menjadi buram saat dia mengaktifkan mantra penggabungan. Meski demikian, dia tidak lari dari burung-burung itu. Sebaliknya, dia langsung menyerang mereka. Rune berbentuk pedang membentuk kepompong berbentuk kerucut untuk meningkatkan kemampuan menusuknya. Dan dia menyinkronkan tebasan senjatanya sehingga mereka akan melepaskan garis hitam saat bertabrakan dengan burung. Fakta bahwa seni bela dirinya memiliki efek jarak jauh tidak berarti bahwa itu dimaksudkan untuk pertempuran jarak jauh. Keistimewaan Nuh masih merupakan pertarungan jarak dekat, dan wujudnya lebih kuat jika dieksekusi langsung pada lawannya. Bentrokan diam terjadi di udara. Baik Nuh dan burung terus terbang ke arah masing-masing bahkan setelah mereka bertemu, tetapi efek dari benturan itu segera terungkap. Rune berbentuk pedang di depan Nuh hancur berantakan, dan luka dalam muncul di pundaknya bahkan jika armor bersisik hampir selesai. Namun, burung-burung itu menjadi lebih buruk karena potongan panjang membelah tubuh mereka menjadi 2. Nuh tidak berhenti terbang ke depan dan meneriakkan serangkaian pesan mental yang diarahkan pada Penatua Julia. Bisakah kamu menyembunyikan kehadiranku? Penatua Julia telah menangani burung bersayap 4-nya saat itu dan merasa lega mendengar bahwa Nuh baik-baik saja. Tetap saja, pertanyaannya mengejutkannya. Itu hanya akan berlangsung selama beberapa napas, kata Penatua Julia setelah beberapa saat. Individualitasnya bisa berfungsi sebagai penutup untuk keberadaan tertentu, tetapi aura Nuh terlalu keras untuk disembunyikannya. Juga, mereka melawan seorang kultivator di panggung padat. Ada batasan berapa banyak yang bisa dia lakukan dalam situasi itu. Aku datang ke arahmu, kata Noah ketika dia mendengar jawabannya. Tekan dia saat aku bergerak. Burung bersayap 4 di belakang Nuh meledak dalam badai pecahan logam saat tubuh mereka hancur berantakan. Namun, dia tidak pernah berhenti terbang ke depan, jadi dia telah lolos dari area kehancuran mereka bahkan sebelum dimulai. Nuh langsung menghubungi Penatua Julia, dan angin kencang keluar dari tubuhnya untuk menangkis asap korosif yang dilepaskannya. Angin kencang membawa efek halus juga. Itu berjuang untuk menembus awan hitam yang terbentuk di sekitar Nuh, tetapi menyembunyikan auranya ketika mencapai tubuhnya. Kemudian, api hitam muncul di beberapa tempat di sekitar bulu besi, dan garis hitam keluar darinya. Penggarap kekaisaran mengendalikan burung bersayap 2 di sekitarnya untuk menangkis serangan dan asap hitam yang mereka keluarkan dalam ledakan mereka. Tetapi Penatua Julia turun tangan pada saat itu. Semburan tebasan angin menyapu Iron Feathers, dan Penatua Julia menggunakan semua triknya untuk memaksa lawannya ke posisi bertahan. Beberapa serangannya tidak akan terlihat atau bersembunyi di bawah mantra lain untuk melepaskan kekuatan mereka ketika mereka cukup dekat untuk menimbulkan kerusakan. Serangan Nuh juga tidak berhenti, dan awan hitam di sekitar bulu besi tumbuh saat serangannya terus meledak melawan pertahanannya. Namun demikian, panah biru segera muncul dan memaksa serangan para pembudidaya sarang berhenti. Juga, bulu besi mengikuti kedatangan anak panah dengan semburan bulu logam yang ditembakkan ke arah awan yang diciptakan oleh Nuh. Penatua Julia melakukan gerakan mengelak, tapi tidak ada yang keluar dari awan hitam di sebelahnya. Panah dan bulu menembusnya tanpa menghadapi perlawanan apapun, dan jalur mereka menyebarkan secepatnya, yang tidak memperlihatkan siapapun di dalamnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 947 cacat. Iron Feathers bingung merasa saat melihat Noah tidak berada di dalam awan hitam. Namun, perasaan itu hanya bertahan sewaktu-waktu karena sensasi berbahaya muncul dari benaknya dan memaksanya untuk fokus. Bulu besi berbalik ketika dia mengikuti asal mula sensasi itu dan melihat Nuh menyerangnya. Dia tidak menggunakan bentuk iblis karena mantra Penatua Julia tidak akan bisa menyembunyikannya jika tidak, dan dia bahkan menyebarkan mantranya yang lain. Pedang iblis diletakkan di pundaknya, dan dia terus merentangkan tangannya saat dia mendekati kultivator kekaisaran. Perlindungan Penatua Julia sudah cukup untuk membuat Nuh dekat dengan ahli itu, tetapi masih ada 50 meter lagi yang harus diseberangi untuk menghubunginya. Nuh dapat menjembatani jarak itu dalam waktu kurang dari 2 detik, tetapi bulu besi juga memiliki waktu untuk mengontrol pertahanannya. Beberapa bulu yang tersisa di sekitar tubuhnya dan burung penampakan 2 di sekelilingnya menunjuk ke arah Nuh saat mereka bersiap untuk menyerang. Namun, Nuh sudah menyerang. Dinding bola mentalnya mulai bergetar sejak dia melihat bulu besi berputar, dan pedang halus terbentuk di depannya.
Mantra mental Sabre untuk menembak ke arah lawannya saat dia masih sibuk mengendalikan senjata logamnya. Sebagai serangan mental, pedang halus itu sangat cepat. Juga, Nuh sudah dekat dengan bulu besi, jadi serangannya mendarat di kepalanya bahkan sebelum dia bisa mengerti ancaman apa yang akan datang padanya. Iron Feathers kehilangan kendali atas mantranya ketika pedang itu menghantam lautan kesadarannya. Penglihatannya menjadi gelap, dan kesadarannya ditarik kembali ke dalam bolanya untuk menghentikan getaran yang menyapu dindingnya. Secara umum, serangan mental Nuh sering melumpuhkan lawannya selama beberapa detik, cukup merugikan untuk menyelesaikan persiapan untuk bentuk kedua dari seni bela dirinya. Tetap saja, Iron Feathers adalah monster tua di panggung padat dengan bola mental yang cocok dengan dantiannya dalam hal kekuatan. Pikirannya membawa pengalaman yang terakumulasi selama berabad-abad kultivasi dan pertempuran. Mantra mental Saber melumpuhkannya hanya untuk sepersekian detik sebelum membuka kembali matanya dan menggunakan semua konsentrasinya untuk mendapatkan kembali kendali atas senjata logamnya. Namun, Nuh telah menghubunginya pada saat itu. Nuh memandangi mata merah bulu besi dan mau tak mau merasakan rasa hormat terhadap keberadaan itu. Dia bisa melihat bagaimana pembudidaya kekaisaran tidak menghentikan getaran di benaknya dan memaksa dirinya untuk mendapatkan kembali kendali atas kemampuan mentalnya dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup. Bulu besi perkasa dan layak dihormati karena seorang kultivator yang telah mencapai tahap terakhir dari peringkat kelima. Tetap saja, Nuh harus membunuhnya untuk memiringkan skala perang demi kepentingan penjajah dan merebut dantiannya. Bulu dan burung logam itu melesat ke arah Nuh saat dia mengayunkan tangannya ke arah lawannya. Iron Feathers belum siap untuk menyerah dulu. Lagi pula, dia hanya perlu membunuh Nuh sebelum dia bisa menyentuhnya. Seekor burung logam mengarah ke bahu kanan Nuh, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Sebuah bulu mengenai mata kirinya, dan Nuh memiringkan kepalanya untuk menghindarinya. Burung lain mencoba membidik jantungnya, tapi pedang iblis melesat ke depan untuk memperlambat serangannya. Burung ketiga mencoba menyerang dari sisi kirinya sekarang setelah senjata hidup itu hilang, tetapi tangan Nuh menembak untuk mencengkeram lehernya. Kemudian, tangan kanan Noah menyentuh pinggang rendah Iron Feathers. Iron Feathers melihat segala sesuatu terjadi dalam gerakan lambat. Nuh hanya memblokir serangan yang dapat mengancam nyawanya dan membiarkan yang lain menusuk tubuhnya. Ekspresinya juga tidak berubah. Mata reptilnya hanya menunjukkan tekad dan tidak menunjukkan rasa sakit atau perjuangan. Kemudian, Iron Feathers melihat lengan kanan Nuh meraih pinggangnya yang rendah. Nuh telah melengkungkan jari-jarinya selama serangan itu, dan lawannya mau tidak mau menganggap tangannya sebagai cakar binatang ajaib. Kuku hitam Nuh yang runcing membantu menyampaikan citra itu juga. Iron Feathers berharap kulit dan ototnya bisa menahan bahkan sesaat sehingga dia bisa menggunakan mantranya untuk menghentikan penyerang. Bagaimanapun, tubuhnya berada di peringkat ke-6 dari tingkat yang lebih rendah. Ada kemungkinan itu bisa memberinya sekejap. Namun, dia mengerti bahwa semua harapannya tidak lebih dari mimpi ketika ujung kuku Nuh menyentuh kulitnya. Nuh tidak merasakan perlawanan sama sekali saat dia mempercayai lengannya ke depan. Tangannya menembus pinggang rendah bulu besi dan keluar dari punggungnya, memegang campuran darah, otot, dan organ. Bahkan ada organ berbentuk bola yang bersinar di telapak tangan Nuh, yang membuatnya segera menarik lengannya untuk mengamankannya. Mata Iron Feathers melebar saat dia kehilangan koneksi dengan dantiannya. Dia melirik lengan yang tertusuk di pinggangnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Noah, yang sedang mengamatinya. Pupil vertikal Nuh bergetar. Sepertinya dia siap meluncurkan mantra mental Saber lainnya. Namun, tidak ada serangan yang terbentuk di depannya. Nuh baru saja menyiapkan serangan jika pembudidaya kekaisaran mencoba bunuh diri sebelum dia berhasil memakan dantian. Lagi pula, Nuh tidak tahu batas formasi kehidupan kedua. Pusat-pusat kekuasaan adalah bagian dari suatu entitas, terutama jika menyangkut keberadaan di peringkat kelima. Mereka akan mengekspresikan individualitas mereka dan terhubung selamanya dengan mereka. Ada kemungkinan bahwa cahaya formasi Second Life akan menyelimuti dantian yang terputus dari Iron Feathers bahkan jika itu berada di luar tubuhnya. Nuh tidak bisa mengambil risiko itu. Dia harus mengungkap kemampuan persembunyian Penatua Julia dan menderita beberapa luka untuk mencapai hasil itu. Jadi, Noah menyiapkan mantra mental Sabre jika Iron Feathers mencoba menggunakan energi mentalnya untuk mengendalikan senjata logam di sekitarnya. Nuh menarik lengannya dan melemparkan isi telapak tangannya ke mulutnya sebelum meraih ahli itu lagi. Matanya tidak pernah meninggalkan bulu besi selama proses itu, tetapi dia bisa melihat bagaimana pembudidaya kekaisaran kehilangan semua harapan ketika dantiannya memasuki mulut Nuh. Sejumlah besar energi memenuhi tubuh Nuh. Sel-selnya menghancurkan berat padat Iron Feathers dan mengubahnya menjadi energi utama yang memelihara semua jaringannya. Luka-lukanya berhenti berdarah dan mulai sembuh di bawah pengaruh gelombang energi yang kuat itu, tetapi fokus Nuh adalah pada nafas elemen tanah yang masih ada di dalam tubuhnya. Setelah setiap bagian dari berat Iron Feathers menjadi energi utama,
Nuh merasa yakin bahwa dia telah memutuskan hubungan apapun yang dimiliki ahli itu dengan formasi kehidupan kedua dan memutuskan untuk melepaskannya. Bulu besi jatuh, dan cahaya merah mengelilinginya saat dia jatuh ke tanah. Nuh tidak merasakan sesuatu terjadi di dalam dirinya. Teorinya tampaknya tepat sasaran. Dia telah berhasil mengeksploitasi cacat dari formasi Second Life. Kelahiran Pedang Iblis bab 948 sapu. Burung dan bulu logam hancur berantakan dan berubah menjadi energi yang tersebar di lingkungan saat bulu besi mati. Nuh memeriksa tubuhnya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak melihat adanya perubahan pada energi primer yang memberi nutrisi pada jaringannya. Formasi kehidupan kedua telah menggantikan tubuh bulu besi dengan tubuh binatang ajaib, tetapi isi dan tiannya tetap berada di dalam Nuh. Itu berbahaya, pikir Nuh saat dia memandikan dirinya dalam gelombang energi yang memenuhi setiap inci tubuhnya. Jumlah kekuatan yang terkandung di dalam dantian seorang kultivator panggung padat di peringkat kelima sangat besar, dan itu memaksa lukanya sembuh. Itu juga mendorong tubuhnya lebih dalam ke tingkat atas, bahkan jika pertumbuhannya lebih rendah dari yang dia harapkan. Sesaat Nuh merasa terkejut, tetapi dia segera menemukan penyebab di balik peristiwa itu. Jaringan hatinya melahap semua energi primer yang berkumpul di sana. Rupanya organnya telah menjadi jurang maut yang mampu menyerap semua makanan yang bisa ditemukannya. 4 pusat kekuatan, pikir Nuh sambil menghela nafas tak berdaya. Saya harus memprediksi sesuatu seperti ini. Memiliki keyakinan pada keinginan adalah satu hal. Tetapi saya tidak dapat mengharapkannya untuk berubah menjadi bentuk yang lebih tinggi dengan dirinya sendiri secara ajaib. Tambahannya yang membara telah meningkatkan kebutuhan tubuhnya, yang merupakan sesuatu yang Nuh abaikan sampai saat itu. Alasannya adalah karena pusat kekuatannya perlahan-lahan selaras dengan organ baru. Itu mendorongnya menuju jenis keberadaan yang berbeda. Nuh sudah dapat diprediksi bahwa tubuhnya akan membutuhkan lebih banyak nutrisi di masa depan, tetapi dia menerimanya. Lagi pula, dia sudah beruntung karena rasa laparnya tidak bertambah karena itu. Seharusnya aku bisa menghadapi kultivator panggung yang solid secara langsung jika aku menggunakan mendengkur, evaluasi Nuh sambil menunggu tubuhnya pulih. Dia telah menderita banyak luka selama pertempuran melawan Iron Feathers, dan masing-masing dari mereka cukup parah. Hanya kulit dan ototnya yang menderita. Nuh telah berhati-hati dan telah merencanakan semua gerakannya dengan saksama. Bahkan tuduhan terakhirnya tidak seceroboh kelihatannya. Pertama-tama, dia telah menggunakan salah satu ciri individualitas Penatua Julia. Beberapa petinggi dari organisasi lain tahu bahwa dia bisa menyembunyikan serangannya dengan baik. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa dia bisa menggunakan kemampuan itu pada pembudidaya. Tentu saja, kerahasiaan itu telah hilang sejak semua orang melihat bulu besi jatuh. Tetap saja, hasilnya membuatnya sangat berharga. Kemudian, Nuh telah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan balik Iron Feathers. Dia telah membubarkan mantranya dan hanya menggunakan mantra mental sabre saat penyamarannya menghilang. Pada akhirnya, pedang iblis dan tubuhnya telah melakukan sisanya. Tidak masalah bahwa beberapa senjata logam telah melukainya atau bulu besi memiliki tubuh peringkat 6 di tingkat yang lebih rendah. Selama Nuh bisa menyentuh manusia secara langsung, dia akan bisa membunuh mereka. Pertarungan telah menunjukkan kepadanya bahwa beberapa kemampuannya bisa menandingi para pembudidaya di panggung yang solid. Seni bela dirinya sangat luar biasa. Tubuhnya berada di tingkat atas, dan tiannya berada di tahap cair, dan bentuk iblisnya juga telah mencapai tingkat menengah. Dengan kegelapannya yang mengekspresikan individualitasnya, aset-aset itu bersama-sama menciptakan serangan yang melampaui batas tahap cair. Mantra seorang kultivator dalam tahap padat masih lebih kuat untuk saat ini. Tetapi seni bela diri yang sederhana bukanlah senjata terkuat di gudang senjata Nuh. Ketika dia menggabungkannya dengan bentuk iblisnya, kekuatannya akan menyamai para ahli di fase terakhir dari peringkat kelima. Sensasi berbahaya mengejutkan Nuh dan memaksanya melakukan manuver mengelak. Serangkaian panah biru segera melintasi posisi sebelumnya dan menghilang di kejauhan, tetapi pikirannya terus mengirimkan pesan peringatan. Nuh terus terbang ke arah yang acak saat bangunan pusat di distrik dekat platform terapung terus meluncurkan panah biru ke arahnya. Tampaknya kekaisaran kesal dengan kejadian baru-baru ini dan ingin bertahan di medan perang sekeras mungkin. Namun, lawan Daniel dan Amos telah mati, Icistare telah melarikan diri, dan Iron Feathers telah kehilangan dantiannya. Formasi kehidupan kedua telah menyelamatkan mereka, tetapi pihak kekaisaran kekurangan aset yang dapat memfokuskan Nuh sekarang. Serangan panah tanpa henti tidak menghasilkan apa-apa, dan bangunan pusat segera berhenti menembak mereka. Lagi pula, Nuh hanya perlu mengaktifkan mantra penggabungan untuk menghindarinya, sementara kekaisaran harus menggunakan banyak sumber daya untuk menciptakan serangan itu. Dengan tidak adanya orang di sana untuk memaksa Nuh terpojok, memfokuskannya pada akhirnya membuang-buang sumber daya. Bisakah kamu masih bertarung? Penatua Julia berkata setelah serangan panah berakhir. Pertanyaannya memiliki makna yang lebih dalam karena terbukti bahwa dia belum mengosongkan pusat kekuasaannya.
Penatua bertanya apakah dia masih ingin membantu bahkan setelah dia melakukan cukup banyak. Nuh mengangguk, dan pedang iblis terbelah menjadi dua pedang ketika merasakan niatnya. Dia tidak berharap untuk mengambil lebih banyak gantian karena para pembudidaya kekaisaran akan menyadari niatnya sekarang, tetapi dia masih bisa membantu pihak penyerbu dalam kemenangannya. Hiv kemudian dapat menggunakan tindakannya untuk meminta lebih banyak sumber daya setelah kekaisaran memutuskan untuk menyerah. Dia bisa mendapatkan banyak keuntungan karena itu terkait dengan pencapaian yang diperoleh dalam pertempuran. Nuh dan Penatua Julia mulai terbang berdampingan untuk bergabung dalam pertarungan yang terjadi di mana-mana di medan perang. Mereka awalnya menghormati para pembudidaya yang menguji diri mereka sendiri dalam pertempuran satu lawan satu. Tetapi mereka segera membantu mereka juga karena kebaikan yang lebih besar dari pasukan penyerang datang lebih dulu. Lampu merah mulai muncul lebih sering saat Nuh dan Penatua Julia membantu membersihkan medan perang dari kehadiran kultivator peringkat 5 kekaisaran. Jumlah aset yang kuat dari para pembela berkurang dengan cepat karena semua sesepuh yang mereka bantu bergabung dalam penyisiran mereka. Mereka kemudian mengalihkan perhatian mereka ke faksi lain dan membantu mereka mengakhiri pertempuran secepat mungkin juga. Para penyerbu akhirnya bisa mulai menegaskan dominasi mereka pada saat itu, dan baik Dewan maupun keluarga Elbas menerima bantuan Hiv bahkan jika mereka perlahan-lahan sudah berada di atas angin. Semua ahli di peringkat kelima kekaisaran akhirnya mundur atau mati di bawah tren positif yang dimulai oleh Nuh dan Penatua Julia. Formasi kehidupan kedua mencegah sebagian besar korban, tetapi lampu merah tidak sampai untuk beberapa pembudidaya yang tewas di medan perang. Adapun panah biru, mereka menjadi kurang berbahaya setelah semua aset mulai bekerja sama. Kelahiran Pedang Iblis Bab 949 Eksplorasi. Pertempuran menjadi pihak segera setelah pasukan penyerang memperoleh keuntungan kecil. Sudah cukup bagi mereka untuk memiliki satu level pembudidaya yang solid di peringkat kelima gratis untuk membantu dalam pertarungan lain agar situasi menjadi bola salju. Nuh telah membantu Penatua Julia, mereka telah membantu semua sekutu mereka, dan semua aset Hiv telah mendukung faksi lain. Hasilnya adalah kekalahan total dari petinggi kekaisaran. Formasi Second Life telah menyelamatkan sebagian besar dari mereka, tetapi beberapa tetap mati. Aset kekaisaran yang lebih lemah merasa terpaksa mundur saat melihat peristiwa itu. Mereka tahu bahwa petarung yang lebih kuat jarang bergabung dalam pertempuran di level yang lebih rendah, tetapi pertarungan telah berakhir. Tetap berada di medan perang akan mendorong petinggi penjajah untuk campur tangan guna membatasi korban di pihak mereka. Itu bukan masalah kehormatan atau ketakutan akan pembalasan di masa depan lagi. Eksistensi benteng kehancuran telah hilang. Yang lebih lemah hanya bisa menerima bahwa mereka tidak memiliki kekuatan lagi atas pertempuran itu. Dengan mundurnya aset yang lebih lemah, pasukan penyerang memperoleh kemenangan luar biasa yang mereka inginkan, dan mereka harus berterima kasih kepada Hiv untuk itu. Tentu saja, sebagian besar pujian untuk ancaman itu diberikan kepada Penatua Julia. Lagi pula, Nuh mampu melakukan serangan diam-diam itu hanya berkat individualitasnya. Tetap saja, Andrew dan Regina merasa bahwa mereka akan mencapai titik yang sama, jadi mereka berusaha menghindari topik itu sambil membocorkan pasukan mereka. Itu semua tentang waktu, merupakan kebiasaan untuk kemenangan signifikan pertama yang mempengaruhi keseluruhan medan perang. Ada kebetulan yang berhasil sebelum faksi lain. Penatua Julia tidak keberatan Dewan dan keluarga Elbas menghindari mengakui manfaat Hiv. Itu bukan saat terbaik untuk negosiasi, dan ada hal-hal yang lebih mendesak untuk ditangani juga. Hampir semua pembudidaya pasukan penyerang menderita luka-luka, tetapi pertempuran telah berakhir jauh lebih cepat dari yang mereka harapkan. Yang berarti kebanyakan dari mereka memiliki energi yang tersisa. Mereka masih bisa bertarung, dan kekaisaran berada pada titik terendahnya sekarang. Semuanya demi meningkatkan citra mereka di benak kekaisaran. Kemenangan yang luar biasa akan menghasilkan persyaratan yang menguntungkan untuk penyerahannya. Mencapai struktur terapung selama serangan pertama mereka bahkan mungkin memaksa kekaisaran untuk menyerahkan beberapa aset heroik mereka untuk menghindari kepunahan. Semua atasan tampaknya setuju bahwa mendorong sedikit ke depan adalah pilihan yang tepat. Sepertinya tidak ada ancaman di depan. Penggarap kekaisaran peringkat 5 juga akan keluar dari gambar untuk sementara waktu. Satu-satunya bentuk pertahanan yang terlihat adalah panah biru, tetapi mereka tidak menjadi masalah dengan begitu banyak penyerbu yang kuat. Penyerbu meninggalkan mereka yang menderita luka parah dan mulai maju menuju struktur terapung. Daerah di bawah mereka tampak tidak berpenghuni, hanya para pembudidaya manusia yang masih sibuk mengisi lingkungan itu. Tidak ada warga negara atau rakyat jelata. Hanya distrik kosong dan aset manusia yang mundur. Pemandangan itu mengkhawatirkan para penyerbu karena mereka telah melihat bagaimana kekaisaran suka bertindak ketika hendak kehilangan wilayah. Mereka maju dengan hati-hati, mencari jejak formasi di tanah untuk melihat apakah lawan mereka berencana meledakkan semuanya. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, kecuali bahwa distrik-distrik tersebut terlihat lebih tua ketika mereka menganalisisnya dari dekat.
Masing-masing dari mereka memiliki area pelatihan yang cocok untuk pembudidaya di peringkat kelima dan keempat, tetapi mereka tidak menampilkan sesuatu yang istimewa. Tidak ada pertahanan di tempat, dan bangunan yang dimaksudkan untuk aset manusia seringkali tidak memiliki kepadatan bread yang tepat. Hanya ada beberapa tempat tinggal yang dapat membantu pembudidaya peringkat 3 meningkat. Sementara kebanyakan dari mereka adalah area pelatihan reguler yang hampir tidak dapat memenuhi standar mereka yang berada di peringkat kedua. Domain kekaisaran tampak jauh lebih buruk daripada yang diprediksi oleh para penyerbu. Lingkungan mulai membaik saat mereka mendekati struktur terapung. Distrik masih kekurangan pertahanan, tapi setidaknya ada area latihan yang bagus. Mereka tidak setingkat ibu kota negara Utra, tapi tetap saja mereka bagus. Jejak prasasti pertahanan akhirnya mulai muncul. Itu bukanlah garis yang rumit, tetapi memiliki potensi untuk mengekspresikan banyak kekuatan. Mereka juga tampaknya menghubungkan setiap distrik sejak saat itu. Para pembudidaya heroik penjajah hanya bisa memperlambat penjelajahan mereka saat melihat itu. Mereka tidak ingin memicu formasi yang tidak diketahui, terutama karena mereka tidak mengetahui sifat dari prasasti tersebut. Mereka tampaknya tidak terlalu berbahaya menurut penilaian para ahli dari keluarga Elbas, tetapi lebih baik berhati-hati dalam situasi itu. Lagi pula, mereka berada di daerah terbuka dan dekat pusat lawan mereka. Apapun bisa terjadi di sana. Pasukan manusia kekaisaran masih mundur di belakang mereka. Aset heroik para penjajah telah melampaui mereka saat mereka menjelajahi wilayah itu, dan aset manusia mereka mengejar mereka untuk menimbulkan lebih banyak kerusakan. Rasanya aneh bahwa kekaisaran tidak menunjukkan perlawanan apapun ketika begitu banyak musuh berjalan di atas tanah dan langitnya. Namun, para penyerbu segera mempertimbangkan kemungkinan bahwa lawan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikerahkan. Formasinya yang paling kuat berada di benua baru, dan kedua daratan memiliki formasi Second Life. Semua pembudidaya heroiknya telah melarikan diri, telah mati, atau telah terluka akibat efek samping dari formasi tersebut. Panah biru mengancam hanya jika digabungkan dengan prajurit di medan perang. Struktur terapung itu memancarkan aura yang menakutkan, tapi sepertinya ciri-cirinya tidak bisa menyebar ke daerah terdekat. Itu membuat para penyerbu memiliki banyak area pelatihan di lingkungan yang sunyi dengan serangkaian prasasti yang misterius namun lugas. Kekaisaran segera mengungkapkan kemampuan prasasti itu. Saat penjajah hendak memasuki wilayah dengan struktur terapung, garis-garis di distrik-distrik menyala. Tak perlu dikatakan bahwa para penyerang segera mundur saat melihat itu. Serangkaian sosok manusia terbang turun dari struktur terapung dan mencapai serangkaian distrik. Ada rantai tertulis di leher mereka, dan masing-masing dari mereka adalah seorang kultivator heroik. Bahkan ada beberapa dari mereka di peringkat kelima. Nuh dan yang lainnya membayangkan bahwa kekaisaran telah menahan diri untuk tidak menggunakan semua budak pada fase pertama perang. Tapi mereka tidak menyangka akan memiliki keberadaan yang begitu kuat. Namun demikian, tubuh para budak meleleh ketika mereka mendarat di gedung pusat distrik, dan cahaya biru mulai menyebar dari mereka di sepanjang garis di tanah. Dalam hitungan detik, cahaya biru memenuhi seluruh wilayah pusat kekaisaran. Kelahiran pedang iblis bab 950 kubah. Cahaya biru meluas, hanya berhenti di awal prasasti di tanah. Aset heroik dari 3 pasukan penyerang telah melarikan diri dari wilayah tengah kegelapan dan membocorkan kejadian yang tiba-tiba dengan ekspresi penasaran. Seperti yang telah diprediksikan oleh para ahli dari keluarga Elbas, formasi itu tidak memiliki sifat ofensif. Itu berbeda dengan pilar biru di benua baru. Cahaya biru itu lebih padat, dan sepertinya tidak bisa melukai penyerang bahkan saat mereka mencoba menyentuhnya. Cahaya biru berfungsi sebagai penghalang, tetapi tidak hanya memiliki lapisan pelindung sederhana. Itu adalah kubah besar yang menutupi seluruh wilayah pusat dan struktur terapung serta bagian dalamnya. Seolah-olah zat padat telah memperbaiki wilayah dunia itu. Pasukan kekaisaran mundur akhirnya mencapai daerah itu dan mengunjungi kubah biru tanpa masalah. Namun, pembudidaya manusia dari pasukan penyerang menabrak perlindungan itu. Para pembudidaya kurva tampaknya dapat bergerak bebas di dunia biru itu. Kubah itu bahkan tidak menghalangi jalur bread, yang berarti bahwa wilayah tersebut tidak akan terpengaruh oleh formasi. Para penyerbu tidak tertarik dengan sifat dari metode pertahanan itu. Lagi pula, formasinya relatif sederhana, dan Andrew Elbas bahkan menjelaskan beberapa fitur yang dapat dia pahami dengan kesadarannya. Masalahnya ada pada kekuatannya. Cahaya biru memancarkan aura yang tampaknya melampaui dunia para pembudidaya heroik dan melangkah ke dalam jajaran dewa, meski hanya sedikit. Penghalang semu peringkat 7, pikir Nuh saat dia menekan kutukan agar tidak keluar dari mulutnya. Dia tidak berharap kekaisaran memiliki sesuatu seperti itu, dan dia tidak bisa membuat strategi mereka tidak merepotkan. Andrew Elbas dan ahli keluarga kerajaan lainnya mulai melancarkan serangan dan menggunakan benda-benda bertulisan untuk mempelajari kubah biru. Semakin banyak tes yang mereka lakukan, semakin jelek ekspresi mereka. Mood para penyusup turun saat melihat perubahan wajah para royals.
Organisasi lain tidak akan memiliki peluang melawan metode pertahanan itu jika mereka dapat mengkhawatirkan bahkan kekuatan paling maju di bidang prasasti. Setelah serangkaian pengujian yang panjang dan ekstensif, Andrew Elbaz membuat ringkasan tentang sifat-sifat kubah tersebut. Lampu ini tidak memiliki fitur ofensif, tetapi berbeda dari kebanyakan penghalang. Bagian dalamnya juga dipenuhi cahaya. Setiap bagian kubah memiliki kekokohan yang sama dengan lapisan luarnya. Kata-kata terakhir Andrew menegaskan ketakutan sekutunya. Fakta bahwa bahkan bagian dalam kubah merupakan bagian dari pertahanan membuat formasi tersebut jauh lebih sulit untuk ditangani. Itu berarti bahwa mereka harus menggali cahaya secara perlahan jika mereka ingin mencapai wilayah di dalamnya. Namun, kubah itu memancarkan aura semu peringkat 7. Bahkan membuat retakan pada lapisan luarnya akan membutuhkan bantuan pembangkit tenaga listrik. Menggalinya dalam waktu singkat akan membutuhkan dewa yang sebenarnya. Kekaisaran telah memicu formasi dengan nyawa para pembudidaya yang kuat juga, lanjut Andrew Elbaz. Ini membuatnya jauh lebih sulit untuk menemukan tindakan balasan. Teknik yang tidak ortodoks biasanya memiliki kelemahan dari teknik yang tidak ortodoks lainnya. Kita harus mengorbankan nyawa untuk menciptakan sesuatu yang mampu menghancurkan cahaya biru ini. Mendengar kata-kata itu, mood para penyerbu anjlok. Mereka memiliki aset yang cukup untuk menandingi yang dikorbankan oleh kekaisaran selama aktivasi formasi, tetapi tidak ada dari mereka yang mau memberikan hidup mereka untuk tugas itu. Bagaimana dengan Raja Elbaz? Penatua Regina bertanya, bahkan tanpa mempedulikan jika Royals menganggap kata-katanya tidak sopan. Dia tidak bisa melihat jalan keluar dari situasi itu. Warga kekaisaran dapat berjalan dengan bebas di dalam substansi biru, sementara semua pembudidaya lainnya bahkan tidak dapat menggoresnya dengan serangan terkuat mereka. Hanya ahli maksimum di bidang prasasti dengan tingkat kultivasi peringkat 6 yang dapat menemukan solusi. Tidak ada orang lain di dalam keseluruhan tanah fana itu dengan pengetahuan dan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan pertahanan yang mendekati barisan dewa. Andrew menggelengkan kepalanya pada pertanyaannya dan menjawab setelah menghela nafas. Saya khawatir Patriark tidak dapat membatalkan formasi ini kecuali dia menghabiskan cukup waktu dan sumber daya untuk tugas tersebut. Bahkan fase pengujian akan membutuhkan pengorbanan. Penatua Regina terdiam setelah penjelasan Andrew. Tidak ada kekuatan yang mau memberikan aset kepahlawanan mereka yang berharga, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan semacam itu atas mereka. Itu adalah satu hal bagi mereka untuk mati dalam pertempuran. Namun, memberikan hidup mereka untuk eksperimen yang hanya akan menyebabkan kehancuran formasi adalah pemborosan. Kekaisaran terpojok dan telah mengisolasi diri di area kecil di benua lama. Itu masih merupakan ancaman karena berhasil menyelamatkan sebagian besar asetnya yang kuat, tetapi telah memutuskan untuk mengasingkan diri untuk menyelamatkan domainnya. Penyerahannya akan menyebabkan hasil yang serupa. Satu-satunya masalah adalah para penyerbu telah kehilangan keunggulan atas musuh mereka. Ketidakmungkinan mereka untuk menembus formasi itu membuat kekaisaran tidak mungkin diganggu untuk tunduk. Bahkan bisa memutuskan untuk tidak melakukan negosiasi sama sekali. Tentu saja, itu akan menyebabkannya melemah secara perlahan tapi konstan karena telah mengisolasi dirinya sendiri ke area yang begitu kecil. Penyerbu tidak tahu berapa banyak sumber daya yang telah dikumpulkan kekaisaran selama bertahun-tahun. Tetapi mereka yakin itu tidak akan mempertahankan formasi untuk melihat kekuatannya menurun tanpa henti. Bagaimanapun, Royals yakin bahwa formasi akan membutuhkan sumber daya sesekali. Perlindungan dengan kekuatan di jajaran dewa harus memiliki biaya yang mahal ketika sampai pada energi yang diperlukan untuk berfungsi. Apa yang kita lakukan sekarang? Penatua Julia bertanya, bahkan jika dia sudah tahu jawabannya. Dia merasa kesal karena kubah biru akan menghentikan sarang dari merebut bagian terbesar dari hadiah. Tetapi dia masih ingin mendengar pendapat sekutunya. Saya pikir sudah waktunya untuk mulai menegosiasikan penyerahan kekaisaran, kata Andrew Elbaz sambil memasang ekspresi jelek. Acara itu seharusnya menjadi hal yang baik. Tetap saja, dia tidak bisa tidak memikirkan betapa sulitnya kekaisaran akan membuat ini untuk mereka karena memiliki metode pertahanan yang sangat baik. Penatua Julia, Andrew, dan Penatua Regina melangkah maju dan mengirimkan beberapa pesan mental dalam cahaya biru. Sebuah lorong segera terbuka di kubah, dan ketiga pemimpin itu melangkah maju, tidak peduli bahwa cahaya memadat di belakang punggung mereka saat mereka bergerak menuju struktur terapung. Perang telah berakhir, tetapi ada kecemasan di pihak penjajah. Kekaisaran telah kehilangan banyak dan pasti akan kehilangan lebih banyak lagi. Namun, ia berhasil mempermainkan musuhnya ketika kemenangan mereka begitu dekat. Sekarang mereka hanya bisa berharap ketakutan akan pengepungan yang lama akan memaksa kekaisaran untuk menguasai permintaan mereka.